Allah. Aduh. Sedih. Baik, adik-adikku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi adik-adik ketemu dengan BNN Kota Kediri ya. Mohon maaf karena sedikit ada gangguan teknis tadi di BNN Kota Kediri. Jadi yang sedianya kami akan live jam 9, ternyata belum bisa menyapa adik-adik semuanya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya. Nah, adik-adik yang sudah gabung untuk live streaming YouTube pada pagi hari ini, kita akan menyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan BNN Kota Kediri. Saya akan sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo, apa kabarnya? Ya, semoga kita semuanya sehat, selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, apalagi di momen pandemi COVID-19 ini. Nah, adik-adik semuanya, untuk pagi hari ini dari BNN Kota Kediri kita hadirkan narasumber yang sangat istimewa. Ada Pak Dr. Dokter, boleh disapa dulu adik-adik yang ada di rumah, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dokter, ini dokter di klinik Pratama BNN Kota Kediri ya. Nanti kita akan berbincang-bincang seperti apa sih tentang penyalahgunaan narkotika, kemudian bahayanya bagaimana dan kenapa kita semua harus menghindari narkotika. Baik, sebelum kemana-mana adik-adik perkenalkan dulu, nama saya Miftah. Saya di BNN sebagai penyuluh narkoba ahli pertama. Mungkin sebagian dari adik-adik semuanya sudah familiar ya dengan muka kami, dengan wajah kami, karena sebelum momen pandemi ini kadang-kadang kita berjumpa di sesi offline dengan adik-adik semuanya. Nah, karena waktu kita juga tidak banyak adik-adik, saya ingin nanti selama sesi dengan BNN Kota Kediri kita akan mencoba mengupas ya, bagaimana sih hidup 100%. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu katanya tidak boleh setengah-setengah ya, jadi harus maksimal, harus 100%. Nah, sekarang di BNN kami sedang menggalakkan kampanye untuk hidup 100%. Hidup 100% itu yang bagaimana? Hidup 100% ini sesuai dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional ya, tahun 2020 adalah bagaimana kita bisa menjadi sadar, sehat, produktif dan bahagia. Nah, adik-adik mungkin sudah ini hari keberapa PLS-nya adik-adik? Sudah mau terakhir ya, sudah mau habis ya. Nah, kenapa BNN Kota Kediri selalu dipanggil untuk memberikan edukasi pada adik-adik semuanya? Karena kita semuanya menyadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika ini adalah masalah kita semua. Artinya tanggung jawab kita bersama. Dan sebagai generasi muda, adik-adik semuanya harus bisa menjauhi narkotika. Jangan sampai mencoba-coba. Nanti kita akan kupas tuntas kenapa kita tidak boleh mencoba-coba. Dan kalau ada pernyataan ya, ada orang-orang yang menganggap bahwa oh nggak apa-apa kok pakai narkotika, coba-coba sekali saja itu nggak apa-apa kok.
benar apa tidak sih? Nah, di samping saya ini sudah ada dokter, nanti akan membahas apakah ini mitos atau fakta. Benar nggak sih kalau kita coba-coba sekali saja itu nggak apa-apa. Apa saja sih yang rusak kalau kita menyalahgunakan narkotika? Ya. Nah, sebelum itu adik-adik saya ingin kita merefleksikan dulu selama di rumah. Ya. Saya akan menyapa dulu mungkin adik-adik yang baru bergabung karena tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, sehingga yang sedianya kita live jam 9 belum bisa. Saya ingin adik-adik memberikan feedback apakah suara kami bisa diterima dengan jelas oleh adik-adik. Bisa diberikan feedback lewat live chatnya. Ada yang sudah memberikan respon apakah suara kami diterima dengan jelas? Sebelum kita melanjutkan materi dengan BNN Kota Kediri. Sudah bisa diterima? Ya. Sambil menunggu adik-adikku semuanya, saya ingin adik-adik memberikan feedback suara dulu ya, karena kami khawatir ada gangguan teknis lagi sehingga suara kami tidak bisa diterima dengan jelas oleh adik-adik semuanya. Saya mohon untuk adik-adik yang sudah memantau di rumah masing-masing untuk memberikan tanggapan, memberikan feedback apakah suara kami di BNN Kota Kediri ini sudah bisa diterima dengan jelas oleh adik-adik semuanya. Baik, sudah. Terima kasih. Nah, kita akan lanjutkan adik-adik. Kenapa bicara tentang narkotika ini bicara satu masalah yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Nah, kami ingin memberikan edukasi pada adik-adik semuanya mulai sekarang, mulai dini untuk tidak mencoba-coba narkotika. Tapi sebelum itu saya ingin adik-adik semuanya merefleksikan diri ya, merenung selama masa pandemi ini sudah berapa bulan ya dok kita di rumah ini? 3 bulan. 3 bulan ya, sudah 3 bulan lebih kita di rumah saja. Apa sih yang sudah adik-adik semuanya lakukan? Nah, apakah kita sudah membuat apa istilahnya catatan begitu ya selama masa pandemi ini, selama saya belajar dari rumah, apa saja yang sudah saya lakukan? Apakah saya menjadi produktif atau justru sebaliknya? Karena ini sesuai dengan tagline kampanye hidup 100% yang kita gaungkan tadi ya, bahwa hidup 100% artinya adik-adik semuanya menjadi sadar bahwa untuk memulai perubahan, untuk memulai sesuatu yang lebih baik itu harus dimulai dari diri sendiri. Termasuk sadar untuk tidak mencoba-coba narkotika ya dokter. Nanti seperti apa bahayanya akan dijelaskan oleh Pak Dokter. Kemudian setelah sadar, adik-adik semuanya kita semuanya juga harus sehat, artinya kita harus sadar bahwa menjaga kesehatan ini harus dimulai dari diri sendiri. Apalagi di momen pandemi COVID-19 ini, di mana imunitas tubuh adalah satu hal yang harus kita jaga. Jangan sampai imunitasnya berkurang. Nah, ini dia kalau adik-adik semuanya pakai narkoba, pasti imunitas tubuhnya akan berkurang karena gampang sakit begitu ya dok. Kemudian tadi ada sadar, ada sehat, dan produktif. Adik-adik semuanya harus senantiasa produktif. Artinya selama masa pandemi ini apa yang sudah dilakukan selama di rumah. Jangan-jangan selama di rumah adik-adik ini kerjaannya nonton drakor dong. Karena banyak hal peluang ya. Nonton, atau tiduran, rebahan gitu ya. Tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap berkarya, untuk terus produktif. Dan yang terakhir adalah bahagia. Jadi kita harus selalu bahagia, karena kalau kita bahagia itu konon imunitas juga meningkat ya dokter. Betul. Jadi kalau sakit yang dipikirin itu hal-hal yang bahagia saja gitu ya dok. Supaya kita tetap imunitasnya tetap terjaga begitu. Nah, tadi kita sudah kupas bagaimana hidup 100% supaya adik-adik semuanya menjadi sadar, menjadi sehat, menjadi produktif dan bahagia. Saya ingin kembali adik-adik yang ada di rumah, boleh diambil catatannya. Coba saya ingin adik-adik untuk menuliskan mimpinya apa sih selama mimpi saya ketika saya sudah dewasa nanti ingin menjadi apa? Coba dituliskan dulu ya. Kalau saya akan menulis mimpi saya adalah
saya ingin keliling dunia. Wah. Dokter mimpinya apa ini, Dok? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ya, bagus. Nah ini mimpinya bagus sekali, Dokter, karena kalau Husnul Khotimah pakai narkoba nggak jadi Husnul Khotimah ya, Dokter. Iya, Husnul Khotimah. Ya. Nah, coba sekarang ada yang sudah ada di rumah, yang ada di rumah sudah belum menuliskan mimpinya? Nah, kalau sudah, silakan dituliskan dulu mimpinya apa. Mau saya ingin jadi presiden misalnya. Kalau udah ternyata adik-adik yang di rumah ada yang bercita-cita jadi presiden gitu. Oh iya, ya, harus ada. Harus ada ya. Saya ingin jadi dokter, paling banyak nih kalau kita sosialisasi, saya ingin jadi dokter. Nah, kemudian apapun mimpi itu setelah dicatat ya, ingat baik-baik adik-adik semuanya dan ditempelkan di kamarnya supaya menjadi reminder, menjadi pengingat bahwa kita punya mimpi yang sangat besar, kita punya mimpi yang sangat panjang gitu ya. Saya ingin jadi dokter, kemudian ada yang mau jadi pilot misalnya, ada yang mau jadi presiden tadi, ada yang mau jadi pengusaha sukses gitu ya, Dok. Nah, sudah dicatat adik-adik semuanya? Nah, kalau sudah dicatat, adik-adik bisa menempelkan mimpinya itu di kamarnya masing-masing sebagai reminder, sebagai pengingat bahwa adik-adik kita semuanya punya mimpi, punya cita-cita, yang berarti apa yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi itu, untuk mencapai cita-cita itu, adik-adik semuanya tentunya harus bekerja keras. Nah, untuk bekerja keras, bekerja cerdas, ini dibutuhkan otak yang maksimal ya, Dokter. Yeah. Nah, karena otak ini CPU-nya tubuh katanya, pusat kendali tubuh ya. Kalau otaknya rusak, jadi rusak. Yeah. Nah, ini. Nah, jadi ketika adik-adik menggunakan narkotika, konon katanya ketika adik-adik menggunakan ganja saja, mencoba sekali ganja, itu ada satu sel saraf dalam otaknya putus. Nah, berarti apa gunanya kita hidup kalau otaknya nggak sehat gitu ya, nggak optimal. Jadi percuma. Nah, yang mimpi yang sudah adik-adik tulis tadi, baik itu jadi dokter tadi, jadi presiden, atau mau keliling dunia, atau mau jadi pengusaha sukses, mau jadi kaya raya, itu semuanya tidak akan bisa tercapai kalau adik-adik menyalahgunakan narkotika. Nah, tadi pendahuluannya sudah cukup panjang, Dok. Saya ingin dokter memberikan edukasi buat adik-adik semuanya. Dok, narkotika ini kan dilarang, Dok. Ya, kenapa sih, Dok, kok dilarang ini? Adik-adik ini penasaran, apa bedanya narkotika dengan obat-obatan yang lain? Kok kita ini nggak boleh banget? Bisa dikatakan narkotika ini haram begitu ya, Dok, untuk didekati. Boleh dijelaskan, Dokter, silakan. Baik, terima kasih. Baik, adik dan juga ini cucu saya juga ya, karena ini sudah senior. Narkotika itu ada yang obat juga, tapi ada obat yang mempunyai efek narkotika itu ya, antara lain morfin, betadine dan sebagainya dipakai untuk anestesi misalnya. Tetapi karena pengaruhnya itu kepada kesadaran, di situ kalau dosisnya itu tidak terkendali, maka bisa menyebabkan gangguan. Sehingga ada keuntungan juga, obat itu ada keuntungannya. Tapi kalau overdosis tidak terkendali, maka akan menyebabkan gangguan atau kerugian. Makanya di situ harus dengan pengawasan dokter. Jadi ada indikasi. Nah, yang namanya penyalahgunaan itu karena tidak ada indikasi sehingga jadi overdosis. Tidak ada alasan. Dia yang dicari bukan efek positifnya, tapi untuk efek samping yang justru bukan tujuan dari obat itu. Jadi dari yang kami hormati, yang saya sayangi, jadi ini intinya narkotika golongan apapun ya, intinya itu menyebabkan gangguan. Jadi pada disorientasi itu salah dalam orientasi waktu, orang dan tempat. Kemudian ada mispersepsi. Jadi persepsi dari panca indera itu bisa terganggu. Seperti apa jawabannya? Misalnya
setelah menggunakan narkotika, mengendalikan mobil, persepsi indera mata terganggu sehingga terjadi kecelakaan. Jadi kalau misalnya mengendarai mobil dia dalam ketergantungan narkotika, iya, sedang menggunakan narkotika dan pengaruh obat itu, maka bisa menyebabkan gangguan persepsi penglihatan, akhirnya menyebabkan kecelakaan sehingga merugikan bagi dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak akan bisa membedakan apakah jalannya ini lurus atau betul, benar atau tidak. Jadi persepsinya keliru. Iya. Padahal ini lampu merah, tapi dia melihatnya ini lampunya hijau. Jadi jalannya lurus aja ya dok. Iya. Bahkan ada yang termasuk yang menyebabkan halusinasi itu melihat itu sesuatu yang orang melihat normal dengan orang yang dalam pengaruh obat. Beda, sehingga ada halusinasi, sehingga ketawa-ketawa sendiri dan sebagainya. Jadi jangan seperti orang gila karena memang disorientasi, mispersepsi. Jadi sebetulnya menggunakan obat ini, nah ini karena ketergantungan, dan di sini kecenderungannya obat-obat narkotika itu, jadi selain menyebabkan ketergantungan, juga istilahnya itu ada toleransi. Toleransi itu dosisnya dari hari ke hari setelah digunakan meningkat sampai apa gambarnya dokter? Gimana? Seperti apa gambarnya biar ada di begini, ya. Toleransi. Jadi toleransi itu begini. Pertama misalnya, mohon maaf, alkohol saja ya, alkohol saja. Pertama hanya satu sloki kecil sudah bisa menimbulkan apa yang diinginkan. Dunia lain yang diinginkan tadi. Jadi ada sesuatu, mimpi-mimpi apa bagaimana. Nanti lain waktu tidak cukup, ya fly itu istilahnya fly itu. Untuk lain waktu setelah digunakan meningkat 2 sloki, 3 sloki, 4 sloki, akhirnya 1 botol lah. Para pengguna itu malah dia bangga, oh saya jago, wah. Akhirnya keracunan dia, overdosis. Overdosis bisa menyebabkan kematian, gitu. Jadi dosisnya menjadi dosis letal yang mematikan. Merugikan. Saya catat nih dokter. Ya. Dosis letal itu seperti apa dok? Dosis letal itu yang pernah disampaikan dalam mass media itu yang sering itu kan ada pesta sabu-sabu, ada pesta minuman keras, akhirnya terjadi kematian dan sebagainya itu dan namanya overdosis ya, overdosis. Jauh di luar yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Iya, yang ditoleransi oleh tubuh. Ya, jadi disitulah gangguan yang tidak terkendali itulah karena memang yang dicari itu efek sampingnya. Jadi dia akhirnya merugikan keseimbangan dari tubuh. Baik. Iya. Nah, terima kasih tadi adik-adik semuanya sudah jelas ya bahwa apapun jenisnya narkotika, meskipun ada yang beranggap, meskipun sebagian dari narkotika ini bisa digunakan dalam pengobatan, tetapi tidak semua jenis narkotika ini ada manfaatnya. Jadi harus terkendali. Harus terkendali, harus dengan resep pengawasan oleh dokter. Kalau ada oknum yang menggunakan narkotika tidak dengan resep dokter, artinya penyalahgunaan namanya itu berarti, dan peredarannya gelap. Nah itulah yang kita basmi dengan P4GN itu. Jadi yang kita bahas ini adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaannya. Adik-adik diizinkan menggunakan narkotika sepanjang itu untuk kepentingan kesehatan, pengobatan yang harus dalam pengawasan dokter. Tapi dokter jelaskan bahwa narkotika ini ada dampaknya, ada efeknya. Ketika orang menggunakan narkotika yang untuk obat-obatan, maka itu tidak ada efek sampingnya juga untuk kesehatannya dia, dokter. Begini, jadi kalau dalam pengawasan dokter, di situ ada dosis terapeutis namanya. Jadi dosis terapeutis itu terawasi sehingga tidak mengganggu keseimbangan tubuh. Nah, kalau melebihi dosis, tadi yang namanya, karena toleransi tadi meningkat. Ya, contohnya obat tidur saja. Obat tidur itu pertama separuh saja dari 2 mg, berarti hanya 1 mg sudah bisa tidur. Tapi lain waktu 2 mg, lain waktu 5 mg lagi, naik terus, dan akhirnya mohon maaf seperti Michael Jackson itu meninggalnya sudah karena menggunakan obat tidur, karena overdosis di luar pengawasan dokter, karena dia punya uang, pokoknya supaya bisa tidur dia beli saja, dan karena peredaran gelap maka harganya juga mahal, mencarinya juga ini caranya seperti itu sehingga memang tidak terawasi, bahkan
Akhirnya para pengguna yang sudah ketergantungan, ya ada ketergantungan secara fisik dan psikis. Nah, disitulah apapun akan dilakukan dan tidak peduli, sehingga para orang yang ketergantungan itu bisa menjadi macam-macam sampai, ya ini ibaratkan jadi kertas itu kalau masih bersih itu kan kertas kosong itu kan putih bersih begitu ya. Gambarannya itu kalau sudah terkena narkoba dan sudah overdosis, melebihi dosis sehingga ketergantungan, maka ini seperti kertas ini diutek-utek ini, jadi untuk kembali jadi seperti semula itu sudah sulit ini. Maka dari itu kalau sudah terkena salah satu narkoba, maka kita harus rehabilitasi, mulai rehabilitasi yang ringan, sedang, sampai yang berat, sampai masuk dalam khusus rumah. Tentang rehabilitasi ini kita keep dulu, nanti dokter kita bahas dalam segmen tersendiri untuk rehabilitasi. Sebelum itu saya ingin adik-adik memahami bahwa apapun jenisnya narkotika ini tidak untuk disalahgunakan. Karena meskipun tadi dijelaskan oleh dokter ada manfaatnya untuk kesehatan, tapi yang perlu diingat tidak semua jenis narkotika ini boleh digunakan untuk pengobatan. Karena ada 3 golongan dokter ya, narkotika. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, golongan 1 ini tidak boleh digunakan dalam pengobatan. Contoh yang paling banyak laboratorium saja, hanya untuk kepentingan penelitian. Golongan 1 ini contohnya ada ganja, ada heroin, ada sabu, atau ada yang udah di rumah boleh sambil membuka dicari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Nah, coba yang ada di rumah bisa sambil mencari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Di situ tertulis jelas ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini apapun jenisnya tidak boleh digunakan untuk pengobatan ya dok. Karena tidak ada dokter yang merasakan pasiennya pakai ganja. Tidak ada. Karena dampaknya sangat berbahaya, sangat merusak. Jadi otaknya rusak. Nah, kembali lagi adik-adik harus ingat mimpinya. Mungkin ini ada sebagian adik-adik yang baru gabung. Saya ingin menyapa dulu adik-adik. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis sehingga kami belum bisa live tepat pada pukul 9. Nah, ini ada beberapa adik-adik yang baru gabung juga, rupanya dokter dia tidak ketinggalan bahasannya tadi. Saya ingin adik-adik kembali mengingat mimpinya. Kalau tadi belum sempat menuliskan, silakan sekarang dituliskan mimpinya apa sih? Saya kalau besar nanti mau jadi apa? Nah, mimpi itu mau jadi sukses, mau jadi kaya, mau jadi dokter, mau jadi presiden, atau apapun yang sudah ditulis, silakan ditempelkan di kamarnya masing-masing dan sebagai reminder bahwa kita punya mimpi yang besar, kita punya cita-cita yang sangat tinggi, dan itu semuanya bisa dicapai kalau adik-adik semuanya mulai sekarang tidak mencoba-coba narkotika. Karena dijelaskan sama Pak Dokter tadi, narkotika ini berbahaya sekali untuk kesehatan, terutama otak. Nah, bicara bahayanya secara umum tadi sudah. Saya ingin kita mengungkap satu data yang sangat mengejutkan dokter. Rupanya, ya, kita menganggap bahwa pengguna narkotika ini pasti orang yang punya duit ya dok, karena harganya mahal. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Buruh bangunan, kuli ada, anak jalanan, itu pekerjaan malah. Bahaya itu ya. Nah, data kita mengungkap bahwa sekarang saat ini tren yang paling banyak menyalahgunakan narkotika ini ternyata pelajar. Itu. Ya, jadi kalau tahun sebelumnya yang paling banyak menyalahgunakan narkotika ini pekerja, artinya sudah memang punya uang ya untuk membeli karena harganya mahal. Di kota Kediri saja sabu itu 1 gram harganya 1.300.000. Wah, ini lebih mahal daripada emas dong. Oh iya, lebih mahal dari emas. Kalau saya mikir orang sehat ini dibelikan emas ya daripada dibelikan sabu. Ya, adik-adik semuanya. Nah, ternyata tahun ini yang paling banyak menyalahgunakan narkotika, mencoba-coba narkotika adalah remaja, pelajar, dan mahasiswa. Ini angkanya 3,2% ya dari total prevalensi penyalahgunaan narkotika. Yang menyalahgunakan narkotika paling banyak adalah pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Kenapa sih remaja, kenapa sih pelajar dan mahasiswa ini paling banyak menyalahgunakan narkotika? Karena rasa ingin tahunya sangat tinggi dong. Ya, mereka dianggap oleh teman begitu ya. Kemudian takut nggak dianggap oleh temannya. Kalau dibully sama temannya, kamu cemen nih nggak mau pakai gitu ya dok. Itu terjadi ya dok ya. Banyak klien yang direhabilitasi usia remaja ini dia diajak oleh teman
temannya. Ya pengaruh teman. Pengaruh teman. Ya. Tidak sanggup menolak sehingga dia mau saja. Nah, ini yang ingin kita tanamkan pada adik-adik semuanya, bahwa sedari dini, sedari sekarang adik-adik sudah harus mempunyai ketahanan gitu ya terhadap narkotika, apapun rayuannya, apapun itu. Harus tegas. Ini dong coba-coba ganja, nggak apa-apa kok sekali-kali coba. Betul nggak sih sekali-kali coba ganja itu nggak apa-apa ya? Nah, jadi harus berani bilang enggak, oh tidak. Karena sekali-kali mencoba, berarti adik-adik sudah menggadaikan otaknya ya dok. Nah, kalau otaknya sudah rusak, ini tidak ada donor otak ya dok ya. Nah, kalau misalnya jatuh kecelakaan kemudian patah tulang, tulangnya masih bisa disembuhkan, dikembalikan. Tapi kalau otaknya sudah rusak, meskipun sudah direhabilitasi, belum tentu bisa sembuh seperti yang awal. Nah, tadi kemudian dokter ternyata di lapangan itu narkotika yang paling banyak disalahgunakan justru narkotika golongan 1 dok. Golongan 1 yang sedianya tidak boleh digunakan untuk pengobatan, hanya digunakan untuk penelitian dalam jumlah yang sangat terbatas ya dokter. Faktanya narkotika golongan 1 ini paling banyak disalahgunakan seperti ganja, sabu, heroin gitu ya, putau gitu. Dokter kita akan kupas satu-satu supaya adik-adik ini tidak berani mencoba-coba. Kalau saya pakai ganja itu efeknya apa sih? Nah gitu. Kalau pakai sabu itu bagaimana? Ada satu dulu dok. Ganja dok. Ganja ini paling banyak sekali disalahgunakan dok. Nah, sebenarnya kalau orang pakai ganja itu efeknya apa sih dokter? Begini, ganja itu efeknya itu kalau merokok dengan tembakau itu kan sudah seperti itu, dampaknya negatifnya untuk tubuh seperti itu. Nah, ganja itu racunnya itu 10 kalinya rokok itu. 10 kalinya rokok. Ya. Terus juga masih ada efek ketergantungannya. Nah, dan juga mempengaruhi kejiwaannya. Mempengaruhi kejiwaan, orang bisa berperilaku seperti orang gila. Itu tadi disorientasi ruang, waktu, tempat, kemudian mispersepsi dan sebagainya. Kalau orang merokok kan enggak seberapa. Kalau ganja itu yang menyebabkan dilarang itu karena itu. Saya tidak pernah merokok dokter. Kalau merokok efeknya bagaimana? Enggak tahu, saya juga bukan merokok. Makanya sampai usia segini masih sehat menjadi dokter di bukan sendiri ya dok, karena tidak merokok ya. Ya baik, tadi ganja ini adalah salah satu narkotika yang cukup populer, banyak disalahgunakan, dan ganja ini bersifat halusinogen ya dokter, bisa mempengaruhi penggunanya menjadi berhalusinasi. Artinya ketika adik-adik berhalusinasi, adik-adik sudah tidak bisa membedakan antara persepsi ya, disorientasi ruang dan waktu. Kalau jalan tidak tahu jalannya ini lurus atau belok, tidak tahu di depannya ini ada mobil ya, jalannya sempoyongan. Sudah tidak bisa membedakan kalau naik kendaraan bermotor ini apa lampunya merah, kuning, apa hijau, dia tabrak saja ya. Bahkan ada yang lucu ini dokter, saya bilang lucu karena orang-orang pengguna ganja ini kan cenderung berperilaku seperti orang gila karena tidak ada. Ada kasus yang unik nih dokter di Kalimantan, ada seorang perempuan yang ternyata dalam ketergantungan narkotika jenis ganja, jenis halusinogen, dan ternyata mengendarai motor sambil keliling-keliling tidak berbusana dok. Itu kan orang gila. Menurut dia pakai pakaian dok. Ternyata tidak berpakaian. Jadi itulah bahayanya adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik semuanya pakai ganja, kemudian adik-adik bisa berhalusinasi, tiba-tiba lari keluar rumah nggak pakai baju. Jadi ini gila ini. Iya. Baik, itu ganja. Jadi bahayanya tidak digunakan dalam pengobatan ya dok. Belum ada resep dokter nggak ada. Tidak ada ya. Jadi sampai hari ini belum ada satu penelitian yang membuktikan bahwa ganja ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ya dokter. Nah, kemudian ada sabu dan juga banyak disalahgunakan. Sabu ini sebenarnya apa sih? Adik-adik perlu tahu untuk menghindari. Sekali lagi ya adik-adik, BNN mengedukasi adik-adik semuanya, memberitahu supaya adik-adik semuanya menjauhi. Jadi bedanya narkotika dengan sesuatu yang lain gitu ya. Kalau kita biasanya pengen kenal itu karena pengen lebih dekat, tapi narkotika itu dikenal dijauhi. Supaya kita tidak mudah dibodohi oleh para bandar, oleh para pengedar. Akhirnya iya betul. Kalau adik-adik tidak tahu ya, tidak tahu ganja, tidak tahu sabu. Satu ketika adik-adik ada orang yang datang kemudian menawari itu, maka karena ketidaktahuan jadi pakai kan. Masih banyak ya dokter. Tadi sabu belum dijelaskan dok seperti apa bahayanya. Jadi tadi yang dikatakan Mbak Meva tadi, sabu itu tadi 1 gram, tadi 1.300.000 Mbak.
1.300.000. Iya. Dan dia diisap melalui inhalasi. Jadi diuapkan kemudian diisap itu, dan itu stimulansia. Jadi stimulansia itu oleh mereka dijadikan doping. Begitu dopingnya sampai pengguna sabu itu kadang-kadang itu tidak tidur 2 hari, 3 hari tidak tidur. Kadang-kadang makannya juga nggak seberapa minat. Lebih memilih sabu daripada makanan ya, Dok? Iya. Jadi dia begitu asiknya, semangatnya itu, sehingga untuk doping itu, sehingga kebutuhan tubuh itu menjadi terabaikan, sehingga bisa terjadi ya gangguan kesehatannya. Dan juga tubuh itu kan butuh istirahat. Jadi tidur paling tidak sehari itu kan 7 jam gitu ya. Nah, orang yang sabu itu nggak tidur sampai 2-3 hari. 2 hari tidak tidur. Iya. Dan tidak makan, Dok? Makannya nggak minat ya. Tidak minat. Iya, sehingga gangguannya itu seperti itu. Detak jantungnya menjadi meningkat. Jadi detak jantungnya meningkat sehingga semangat terus gitu rasanya itu. Ya. Tapi tadi tubuhnya tadi karena melebihi kapasitas, tidak seimbang, akhirnya kan sangat merugikan bagi kesehatan. Gitu. Karena detak jantungnya meningkat ini dalam keadaan acidosis, dia bisa serangan jantung berarti, Dok? Iya, jadi ini kalau orang muda kan masih jantungnya agak kuat, tapi kalau detaknya sudah melebihi dan terlalu kan bisa mati juga. Sehingga saya katakan pada pengguna sabu ini, sementara dia menikmati ini sebagai doping dan sebagainya, tapi ini tensinya jadi meningkat, detak jantungnya meningkat. Terus saya katakan kalau terus tadi kan toleransi. Pertama dia 3 sedotan cukup, naik lagi 4 sedotan dan sebagainya. Biasanya seminggu mungkin 2 kali meningkat, setiap 4 hari meningkat, setiap, ada yang sampai setiap hari, ada yang 1 hari itu seperti minum obat itu 3 kali sehari ya, sehingga akhirnya dipacu terus, akhirnya tubuh akan kelelahan dan di situ jantungnya bisa mati mendadak karena overdosis dan jantungnya tadi detak jantungnya yang terlalu tinggi. Ya. Kenapa narkotika golongan 1 seperti ganja, sabu, heroin, dan yang paling banyak beredar ini dilarang untuk digunakan? Karena dia dia bersifat drug intoleran tadi ya. Artinya kalau kita sekarang mencoba pertama sedikit mencoba, nanti akhirnya ketergantungan meningkat ketergantungannya, terus meningkat dosisnya dan harganya mahal sehingga dipermainkan oleh bandar sehingga apapun dilakukan. Iya, artinya kalau tubuh kita sudah dengan narkotika ini, apapun akan dilakukan untuk beli, untuk karena, bisa dapat narkotika. Karena kalau tidak menggunakan dia akan terjadi gejala putus obat. Wah, ini baru lagi. Putus obat. Seperti apa? Jadi kalau putus obat itu kalau dia tidak menggunakan narkoba tadi, misalnya contohnya sabu tadi, badannya menggigil, terus sakit semua, tidak ada semangat apa-apa, dia maunya tidur saja, terus maunya yang menggunakan sabu lagi. Nggak mau yang lainnya, dan berapapun dia akan tempuh, apapun akan dijual. Akhirnya kalau seperti ini biasanya ada tingkat kriminalitas yang meningkat. Iya, karena pertimbangannya jadi tidak ada halal haram sudah di situ. Yang penting dapat barang haram itu. Iya. Itu yang perlu dicatat adik semuanya ya. Kalau kenapa tadi kita sempat membahas boleh nggak sih pakai bener nggak sih pakai ganja sekali-kali itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, karena kalau sekali-kali mencoba sulit untuk lepas. Jadi sekarang mencoba dulu 1 hisap, dihisap rame-rame dengan teman kelompoknya begitu ya, Dokter. Minggu depan dia akan dosisnya meningkat lagi ya, minta lagi, dan sampai akhirnya dia sampai di overdosis yang tidak bisa oleh tubuh itu. Nah, jadi ada perlu mengingat ya, apapun jenisnya ini tidak untuk disalahgunakan karena narkotika yang terutama yang golongan 1 ini berbahaya sekali bagi kesehatan. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada temannya tadi yang bilang ini sabunya buat doping biar kuat badannya gitu ya, Dok. Ternyata itu bohong ya. Merugikan. Itu adalah efek semu sementara. Oh iya, ini efek semu ini saya jadi ingat, Dok. Ada yang bilang kalau orang pakai narkotika itu jatah surganya diambil sudah diambil di dunia.
diambil di dunia sudah diambil di dunia, udah nggak kebaca di akhiratnya. Apliknya udah diambil Iya, duluan dong. habis dah. Ini alhamdulillah ya, dari jangan sampai kita jadi orang yang merugi karena kapling kita di surga sudah diambil dulu, sekarang di dunia jadi habis kesenangannya ya, dihabiskan sekarang, padahal itu semu saja karena yang dirusak adalah organ-organ tubuh yang lain, organ kita. Nah, dan bicara ini berarti ada penyakit penyerta begitu kan? Biasanya kalau penyalahguna, kalau pecandu narkotika, kadang ada yang kayak gitu, orang pakai ganja nggak apa-apa kok, sehat kok, nggak mati kok pakai ganja itu. Ya betul, memang tidak mati, tapi ada penyakit penyerta lain yang ini tidak kalah berbahayanya. Seperti apa dong? Macam-macam, Mbak. Jadi ya tadi karena masuk dalam dunia lain sehingga dia terbuai dengan dunia lain tadi, makannya kurang terpelihara, akhirnya terus gizinya terganggu, akhirnya daya tahan tubuh menurun. Terus penyakit penyerta macam-macam itu ya, jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Dan kalau dulu menggunakan itu yang suntikan dulu kan sampai itu AIDS dan sebagainya itu. Jadi kalau diterangkan, pokoknya manfaatnya dengan ruginya itu banyak ruginya. Betul. Kenapa dilarang di Indonesia? Karena mudaratnya lebih banyak. Itu. Jadi dalam hukum agama kan antara manfaatnya dan mudaratnya itu lebih banyak mudaratnya. Sehingga tidak boleh Nah, dalam konteks yang ini kan akhirnya kan sadar, sehat, produktif, bahagia. Jadi untuk bahagia itu sebetulnya nggak perlu obat. Bahagia itu kan ada di hati, nggak perlu obat. Ini yang perlu Jadi sering itu dia merasa bahagia, tapi bahagia semu dengan obat itu. Jadi artifisial, jadi apa? Buatan gitu loh, bukan bahagia yang sebenarnya. Iya, kalau sudah tidak konsumsi obat lagi, kebahagiaan hilang. Semu itu tadi. Kalau tidak ada obat, malah tadi secara putus apa, akhirnya nafsu, badannya malah sakit semua. Jadi apa itu? Ya keliru gitu loh ya, keliru. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya bahwa apapun jenisnya ini ternyata berbahaya sekali untuk kesehatan. Nah, dok, sekarang ini muncul satu fenomena baru dok dalam kejahatan narkotika ini muncul satu fenomena baru yang kita kenal dengan istilah new psychoactive substance atau narkotika jenis baru. Jadi para bandar, para produsen narkotika ini mereka berinovasi menciptakan narkotika jenis baru, dokter. Mereka mau mengelabui anak-anak muda kita, mau mengelabui generasi muda untuk mau mencoba narkotika dengan cara menciptakan narkotika jenis baru. Jadi mereka berinovasi, melakukan segala cara untuk membujuk, untuk merayu, termasuk mungkin membuat narkotika dalam bentuk makanan, mungkin dicampurkan vape-nya, ada juga yang ganja sabu cair gitu. Bisa dijelaskan dok buat adik-adik semuanya. Apa sih narkotika ini kan berkembang dok. Mungkin dulu kita kenal ganja yang lain sabu, ternyata sekarang ini sudah berkembang lagi bentuknya, jenisnya gitu. Biar adik-adik tahu dan tidak untuk didekati begitu. Ya. Jadi memang bandar itu tidak kehabisan akal untuk mensiasati, termasuk mensiasati bagaimana cara pemasaran dan termasuk mensiasati hukum. Karena NPS, New Psychoactive Substance itu kadang-kadang masih belum masuk ke undang-undang. Contohnya dulu waktu zaman Raffi Ahmad itu yang waktu karena khas dulu ya. Orang bilangnya teh Arab misalnya istilahnya gorila, tembakau gorila. Terus vape itu yang melalui vape itu menggunakan itu. Kemudian macam-macam inovasi dari bandar itu macam-macam, dan yang sering malah yang digunakan anak-anak kadang-kadang bahwa usia itu sehingga lepas dari surat hukum dan sebagainya. Jadi yang jelas begini, kalau kita nggak kenal, kita nggak jangan mencoba lah. Jangan mencoba-coba. Iya. Mau bilang ini bukan narkotika, ini cuma doping, karena bukan seperti memancing gitu loh. Pertama itu gratisan dulu.
setelah gratis anaknya itu mulai tergantung. Nah, dia itu seperti mancing itu, tinggal dipelihara dia. Pelihara akhirnya uang masuk. Iya, karena sebenarnya ini adalah bagian dari perdagangan dunia. Kita kalau mau pakai itu berarti kita mau dibully ya. Kita dibully oleh bandar. Iya, betul. Sama adik-adik semuanya. Karena bandar sendiri nggak gunakan. Nggak pakai ya. Nggak pakai, karena tahu efek sampingnya. Dia maunya kaya aja, jadi dia meres ya. Produsen narkotika orang yang bikin tidak pakai. Nah, ini ada yang perlu ada pahami bahwa orang yang bikin narkotika aja nggak pakai narkotika. Ada semuanya mau aja untuk pakai gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ada perlu diingat bandar kalau dia memancing kita untuk pakai dengan gratis itu adalah pancingan. Ya. Karena sekali dia dikasih gratis, kemudian gratis. Kita lagi ya dokter. Kalau besoknya minta lagi, kira-kira dikasih gratis apa enggaknya ya? Nggak akan dikasih gratis. Ya, anhiro gitu. Baik, nah itu dia bahwa apapun jenisnya, mau jenis baru, mau dalam makanan, mau dalam minuman itu tidak boleh disalahgunakan. Ya, dan adik-adik harus waspada, harus hati-hati karena narkotika ini berbahaya sekali pada otak. Dok, tadi ada yang menarik menurut saya, dokter bilang kalau misalnya kita pakai narkotika itu seperti kertas putih gitu ya, otak manusia itu seperti kertas putih yang tadi kalau sudah itu seperti sudah tadi untuk kembali halus seperti semula itu sangat sulit, bahkan tidak mungkin gitu. Bahkan tidak mungkin. Ini yang perlu ada pahami bahwa kalau misalnya kita sekarang mencoba-coba narkotika, kemudian satu hari kita akan menjadi pecandu ya dokter. Karena orang yang menggunakan narkotika itu seperti berkarir. Berkarir itu kan ada tahapannya ya. Iya, betul. Pertama dia rokok dulu dong. Belum kenal ganja. Alkohol. Rokok dulu, kemudian miras itu. Naik kelas lagi. Ganja. Sabu gitu. Top. Jadi naik kelas terus. Nah, ini ada. Setelah itu mati muda. Mati muda. Surganya sudah nggak ada. Iya, sudah nggak kebagian surga lagi. Betul. Ini adik-adik harus hati-hati, jadi meningkat terus. Kalau sekarang adik-adik mulai mencoba-coba rokok, maka hati-hati ya. Ada yang ngeyel dok, kan rokok itu bukan narkotika, kan rokok itu nggak apa-apa, tidak dilarang. Adiktif lainnya termasuk itu ya. Betul, memang rokok itu bukan narkotika, tetapi adik-adik harus ingat, rokok ini kan bagian dari narkoba. Bahan aktif lainnya, termasuk alkohol dan rokok, miras, nikotin gitu ya. Jadi ada narkotika, ada psikotropika, dan ada bahan aktif lainnya. Termasuk solvent. Solvent lem itu ya. Solvent itu ya. Aerosol ya, yang disedot. Yang dihisap. Itu memang bukan narkotika, tapi bahan adiktif. Yang namanya adiktif. Menurutnya ketergantungan. Dan merugikan. Semua bahan adiktif itu pada dasarnya menimbulkan ketergantungan ya dokter. Iya, ketergantungan dan menimbulkan kerugian penyakit akan mendatangkan penyakit. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau masih ada yang ngeyel, pakai rokok nggak apa-apa kok, minum miras nggak apa-apa kok, gitu. Rupanya itu tetap merugikan karena bisa membuat kecanduan, bisa membuat ketergantungan begitu ya dok. Namanya bahan adiktif lainnya, bukan narkotika, tapi dia tetap bahan adiktif. Artinya kalau sekarang adik-adik mencoba-coba rokok, satu hari adik-adik akan menjadi pecandu rokok gitu ya. Kalau sudah jadi pecandu rokok, bukan tidak mungkin adik-adik naik level lagi nih, jadi miras gitu ya, karena akan naik kelas terus. Jadi hati-hati. Orang bicara yang tadi bandar atau produsen narkotika nggak pakai narkotika, ini yang bikin rokok juga nggak pakai rokok nggak merokok. Ini ya para pemilik industri rokok ini juga tidak merokok, kan tahu bahayanya ya dok ya. Jadi jangan sampai kita semua mau dibodoh-bodohi juga ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan mencoba atas menjadi pecandu. Nah, tadi dok kita belum selesai bicara tentang kertas putih tadi. Saya ingin adik-adik menganalogikannya, semuanya sekarang ini dalam keadaan yang sehat, ya, dalam keadaan yang sehat, kemudian masih bersih, ya, adik-adik masih bisa mengikuti kegiatan sehari-hari dengan normal. Artinya otak kita masih berfungsi dengan sempurna. Nah, ketika adik-adik semuanya mulai menyalahgunakan narkotika, maka bayangkan ada satu sel saraf dalam otak kita ini yang sudah putus. Jadi
para pecandu narkotika ini mungkin kalau diajak ngomong nggak nyambung gitu ya dok, sulit sekali ya dok. Ya. Ini boleh bisa nggak sih dok kalau misalnya Bu, kalau misalnya saya sekarang pakai narkotika, saya sekarang jadi pecandu narkotika, kan nanti saya tinggal datang ke BNN untuk direhabilitasi, begitu dok. Nah, betul nggak sih rehabilitasi itu dapat menyembuhkan para pecandu narkotika ini? Jadi begini, rehabilitasi itu begini, untuk pengguna narkotika itu untuk berhenti sendiri itu rasanya itu hampir possible. Jadi harus ada yang mensupport. Nah, yang mensupport itu bisa keluarganya, bisa institusi. Nah, BNN ini bagian dari institusi itu. Nah, rehabilitasi itu sendiri ada rehabilitasi yang rawat jalan, maksudnya karena ringan, sehingga dengan konsultasi nanti bisa datang lagi perjanjian, nanti akhirnya mendapatkan pemahaman. Jadi begini, menurut ini para pengguna narkoba ini, narkotika itu adalah kebutuhan. Seperti makanan kalau kita begitu. Iya, jadi kebutuhan. Jadi kita untuk tidak semudah kita putus itu enggak semudah. Jadi saya sampai ada klien itu yang saya menurut teori saya kan dokter, kalau dia minum obat ini dia akan ngantuk. Dia tuh kalau minum obat itu enggak ngantuk. Jadi saya diketawakan karena terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuhnya. Oh iya, seharusnya obatnya untuk apa? Ngantuk, iya. Jadi terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuhnya sehingga jadi obat itu menjadi semacam kebutuhan dan beda dengan orang yang biasa. Jadi untuk menghentikan itu tidak semudah dibayangkan. Jadi di situ jangan dibayangkan berhenti dari narkoba itu seperti semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah itu. Jadi rehabilitasi rawat jalan, ada rawat inap, kemudian di situ kadang-kadang sudah tidak menggunakan abstinensia, tapi suatu saat karena lingkungannya bisa relapse lagi, dan angka relapse itu tinggi sekali. Jadi kemungkinan untuk sembuh itu sebenarnya kecil sekali ya dokter. Iya, jadi betul-betul harus ada dorongan yang kuat dari diri pribadinya, terus ada pendampingan yang optimal. Ini gula-gulanya setingkat sekolah, seperti acara seperti ini, kemudian adanya institusi, kemudian adanya tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya ikut serta dalam jadi untuk menanggulangi. Kita semuanya harus merubah mindset bahwa rehabilitasi ini untuk menyembuhkan pecandu narkotika tidak, tapi kita mencoba membantu mereka untuk berhenti, untuk bisa menjalani kehidupan sosialnya seperti sehingga bisa jadi produktif. Jadi kalau bisa kan berhenti, tidak menggunakan abstinensia dan bisa produktif. Iya, jadi arahnya produktif, artinya bahagia gitu loh. Yang bahagia yang asli. Bukan bahagia yang semu tadi. Ini yang perlu diingat bahwa kebahagiaan yang dikatakan tadi katanya kalau pakai narkotika itu bisa bikin happy kok. Itu adalah kebahagiaan yang semu yang tidak sebenarnya. Betul, karena bahagia itu harus dari dalam. Boleh saya analogikan secara sederhana supaya ada yang memahami bahwa rehabilitasi itu seperti gelas yang sudah pecah begitu. Jadi untuk kembali normal itu rasanya. Pecandu narkotika itu seperti gelas, ya kalau sudah pecah, ini direhabilitasi adalah dikembalikan gelas ke dalam bentuk semula ya. Iya, tidak semudah itu. Jadi nggak optimal, yang 100% nggak bisa. Tidak bisa kembali utuh. Nah, bayangkan adik-adik semuanya, otak yang masih bersih, yang sekarang masih sehat, ya kemudian kita mencoba-coba menyalahgunakan narkotika, otaknya menjadi seperti gelas yang pecah tadi, mau direhabilitasi model bagaimanapun, dilem seperti apapun, tidak akan bisa utuh seperti sedia kala. Dia bisa berfungsi untuk menampung air seperti semula, tapi bentuknya tidak akan sesempurna. Kekuatannya betul. Yang pokok jangan mencoba. Betul. Itu sudah intinya. Intinya jangan mencoba apapun jenisnya, bagaimanapun tujuannya, begitu ya dokter, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, lantas ini dok, kadang ada pertanyaan, Bu, kalau saya mau membedakan ini, sekarang kan ada banyak narkotika yang disamarkan dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, begitu dokter. Kalau misalnya saya ingin membedakan, bagaimana cara saya membedakan supaya saya tidak terpengaruh begitu ya, atau tidak mudah dibujuk gitu. Narkotika kalau dia disamakan dalam bentuk makanan dan minuman itu bisakah dikenali dong? Intinya begini loh, kalau nggak normal
harganya mahal, cara penjualannya melalui yang aneh-aneh, gelap-gelap ya. Ini curiga gitulah. Jadi kalau yang normal-normal saja mestinya yang enggak gitu loh. Jadi dan inilah pergaulannya, makanya kita bergaulan dengan orang yang tepat sehingga kita bisa selamat gitu loh. Ya betul. Jadi ini dan ini efek ini bahagia itu adalah yang paling pokok itu kan sadar gitu. Ini makanya istilahnya hidup 100% kan sadar. Sadar itu tidak hanya sadar, itu ada kaitannya. Ya sabar, ya sadar, ya syukur, mestinya ada 3 itu. Bersyukur berarti ya. Iya, jadi dari dalam. yang rawan untuk menggunakan narkoba itu kan biasanya orang-orang yang kurang bersyukur, kurang sabar, nggak sadar. Nah, ini loh. Wah ini bagus nih. Nggak sabar, nggak sadar. Iya, ini peluangnya. Misalnya kurang bersyukur, sudah hidupnya banyak materi, tapi dia entah bagaimana kurang bersyukur sehingga yang dicari itu keinginan yang bukan-bukan. Nah, kalau bisa bersyukur dengan hal yang sederhana, ini terutama ini adalah agama, terutama maaf ini ya memang yang utama bahagia itu intinya memang di spiritual. Dari dalam diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Kita yang menciptakan kebahagiaan untuk kehidupan kita, bukan kita yang menciptakan kebahagiaan. Jangan bukan obat, bukan obat. Ya, jadi keliru. Ya. Itu semua ya. Semua. Ya. Kita yang mahal semua. Sudah mahal. Kalau kita sembunyi lagi itu tasnya. Kalau ketangkap polisi di penjara. Iya, namanya bisi-bisi. Itu sudah janganlah. Karena kalau misalnya ketahuan kita menggunakan narkotika, memiliki narkotika golongan 1, barang siapa? Hukumnya diundang kena. Ada yang ada di rumah ini boleh sambil membuka undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 ya. Jelas sekali di situ ditulis kalau misalnya kita menyimpan atau memiliki narkotika golongan 1 yang contohnya tadi ganja, heroin, sabu dan macam-macam tadi yang golongan 1 yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan itu dokter ya. Sanksinya hukumannya tidak main-main. Ya, dalam kondisi penyimpangan kita bisa dihukum mati ya dokter. Iya, kalau sudah banyak sekali juga banyak yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Nah, karena narkotika ini salah satu dari extraordinary crime, adik-adik. Artinya kejahatan luar biasa, di mana para pelaku kejahatannya ini boleh dijatuhi hukuman mati ya dokter ya. Kejahatan narkotika ini boleh dijatuhi hukuman mati. Nah, tadi kita sudah bicara cukup banyak ini dokter. Saya ingin juga adik-adik kembali lagi merefresh ya pikirannya. Mulai sekarang adik-adik tidak boleh ada yang menyalahgunakan, mencoba-coba ya. Karena saya yakin adik-adik mimpinya masih panjang. Masih ingat tadi yang di sesi pertama kita mencoba menuliskan mimpi kita, menuliskan cita-cita kita. Coba sekarang dilihat lagi ya, cita-citanya apa, mimpinya apa. Itulah yang menjadi motivasi kita. Kalau saya ingin keliling dunia, kalau saya ingin kaya, berarti saya harus bekerja keras. Kalau saya mau bekerja keras berarti saya butuh otak yang maksimal ya. Produktif. Yang untuk otak yang maksimal, otak yang produktif. Nah, adik-adik mulai sekarang tidak boleh ada mencoba-coba narkotika karena tadi ya sekali mencoba-coba itu bisa membuat kecanduan. Jangan percaya siapapun yang mengatakan nggak apa-apa kok coba-coba narkotika sekali itu nggak bikin kecanduan. Ya pasti nanti ada saatnya dia naik tingkat, naik level dan satu ketika dia akan menjadi pecandu. Nah, sebelum kita ke segmen terakhir ini dokter, saya ingin tadi kita sudah membahas yang pecandu narkotika yang direhabilitasi itu tidak bisa sembuh ya dok, hanya pulih ya, pulih artinya produktif ya, pulih dan produktif kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Tetapi ada besar sekali kemungkinannya dia untuk kembali relapse ya, kembali menggunakan lagi. Artinya kalau ada kondisi yang mengingatkan dia gitu ya, atau mungkin dia dapat masalah lagi dan merasa tidak punya teman begitu, dia bisa kembali menggunakan lagi. Jadi hati-hati sekali. Sulit sekali kalau misalnya kita sudah terjerumus ke dalam narkotika, itu sulit sekali untuk keluar gitu ya. Sedikit Mbak Rita, jadi ini hasil penelitian, jadi para pengguna narkoba itu, jadi otaknya itu mengalami atrofi. Mohon maaf dokter, biar ada paham. Otaknya tadi mengalami apa dok? Atrofi. Itu apa itu dok? Jadi mengerut.
Berarti volumenya mengecil. Iya, jadi menjadi hang. Kalau beda ngomong nggak nyambung gitu. Jadi saya sering dengan klien itu diajak ngomong gitu, hang gitu, Mbak. Iya. Jadi daya ingatnya terganggu, kemudian IQ-nya terganggu semuanya gitu. Jadi karena dari penelitian, jadi otaknya itu, sel otaknya itu mengalami atrofi, jadi mengecil. Jadi kopong akhirnya. Bahasa sederhananya mungkin kita bisa jadi bodoh gitu ya. Iya. Sama dengan materi CPU itu kalau memorinya berkurang, akhirnya kan jadi lemot dan sebagainya, begitu. Jadi hasil penelitian. Ya, ternyata ini hasil penelitiannya kalau kita menggunakan narkotika, otak kita lama-lama akan mengecil. Dan berarti tidak bisa berfungsi. Ya itu tadi nggak bisa baca yang tadi cita-citanya harus sulit untuk tercapai. Sulit untuk tercapai. Nah ini adik-adik, karena adik-adik kita masih sekolah nih doang. Jadi kita harus ingat terus bahwa kita semuanya punya mimpi, kita semuanya punya cita-cita, dan untuk bisa mencapai cita-cita itu kita semuanya tidak boleh mencoba-coba narkotika. Nah, dokter mungkin ini kita sudah hampir 1 jam di segmen ini nih dokter. Boleh kita dokter untuk memberikan pesan pada adik-adik yang sekarang sedang mengikuti live streaming YouTube di BNN Kota Kediri ini, apa sih pesan-pesannya untuk anak-anak remaja di Kota Kediri ini, dokter? Silakan. Ya, baik. Selain profesi saya dokter dan saya juga pernah menjawab ini untuk pertama untuk rawat jalan BNN, kita kembali lagi. Ini ada semboyan ini, milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia emas. Nah ini sesuatu yang sangat berharap. Jadi kalau bisa adik-adik, anak-anak saya, cucu-cucu saya yang sekarang sedang belajar ini, jadilah ini generasi milenial yang nanti akan menuju Indonesia emas. Dan itu hanya bisa dicapai kalau tanpa narkoba. Jadi kalau menggunakan narkotika, maka di situ sulit untuk mendapatkan cita-cita menjadi Indonesia emas. Ini harapan saya sebagai senior. Ya. Jadi kita harus menuju milenial tanpa narkoba. Ini ada satu kita sekarang ini sedang mengalami bonus demografi. Ini. Jadi banyak orangnya. Iya, kita mengalami bonus demografi, lonjakan angka populasi, jumlah, kuantitas ya, anak-anak usia produktif. Ya. Yang katanya kalau ini Indonesia ini akan panen emas, dok. Iya, kalau 2045 nanti. Kalau tidak menggunakan narkotika. Kalau menggunakan narkotika tadi otaknya atrofi, nggak bisa apa-apa, lemot ya sudah, mudah ditaklukkan. Nggak jadi emas. Jadi nggak jadi emas. Adik-adik sekarang yang masih sekolah, ya adik-adik ini adalah emasnya bangsa Indonesia. Harapannya bangsa Indonesia. Tahun 2045 nanti kita akan mengalami panen demografi ya. Jadi panen emas yang dipanen ini adalah generasi muda. Nah, kalau sekarang adik-adik ini usianya kita ambil rata-rata yang menyaksikan usia ini 15 tahun dong, misalnya ya. Sekarang usia 15 tahun, berarti tahun 2045 nanti usia mereka tambah 25 tahun, berarti 40 tahun. Nah, usia 40 ini adalah usia yang produktif, usia top ya. Kalau misalnya adik-adik tadi yang bercita-cita jadi dokter, ada bercita-cita menjadi ini game membuat game gitu ya, dok. Nah, berarti sudah jadi bos programmer, sudah jadi bosnya Google gitu ya. Menciptakan sekarang industrinya sudah 4.0, nanti akan berkembang lagi industri kreatif ya. Nah ini semuanya bisa pendidikan. Nah, emas inilah adik-adik ini adalah emasnya bangsa Indonesia yang akan kita panen nanti pada tahun 2045 nanti yang katanya menuju Indonesia emas. Kita siapkan dari sekarang. Mulai sekarang, mulai usia dini, adik-adik bersekolah, adik-adik menuntut ilmu, dan adik-adik tidak mencoba-coba narkotika, maka otak kita akan tetap berfungsi dengan sempurna begitu ya, dok. Dan apapun yang dicita-citakan adik-adik nanti pasti akan tercapai. Ingat, kita akan sama-sama memanen emas ya, dok. Karena mungkin 2045 nanti generasi kita sudah digantikan, dok. Iya, sudah. Digantikan sama adik-adik semuanya. Siapa tahu yang ada di hadapan kita semuanya nanti ada yang
berprofesi jadi dokter dan menjadi dokter di klinik di BNN Kota Kediri gitu. Nah, dokter terima kasih banyak. Ini kita sudah hampir 1 jam menyapa adik-adik semuanya. Sekali lagi kami ingatkan pada adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, harus diingat, apapun jenisnya narkotika itu tidak untuk disalahgunakan. Jadi ingat bahwa narkotika ini yang rusak adalah otaknya. Apa gunanya kita hidup kalau otaknya rusak? Maka kita nggak jadi emas lagi nih yang akan dipanen nanti. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memacu diri untuk tadi terus berkarya produktif dokter, terus memacu diri untuk terus berprestasi karena saya yakin situasi pandemi ini justru menjadi momen ketika adik-adik semuanya yang tadinya jarang di rumah yang tadinya mungkin banyak aktivitas di luar, jarang ketemu dengan orang tua, kumpul dengan keluarga momen pandemi ini justru menjadi peluang untuk lebih banyak mengeksplorasi dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan adik-adik juga harus tetap produktif selama di rumah. Adik-adik saya yakin kalau anak-anak muda ini kan inovasinya lebih-lebih dibandingkan kita dokter, dan kreativitasnya jauh lebih kreatif dibandingkan kita. Nah, selama di rumah adik-adik tantangannya lebih banyak. Adik-adik bisa berkarya produktif. Saya akan tutup dengan satu satu kesimpulan sederhana Nah, saya ingin situasi pandemi ini tidak menjadikan kita lantas kehilangan produktivitas karena merasa saya nggak bisa kemana-mana kok, saya di rumah aja tidur terus begitu jangan karena ada satu pepatah yang bukan pepatah ada satu cerita ini saya sedikit bercerita satu cerita inspirasi ada yang suka masakan Jepang nggak ini? Coba, ada yang suka makan sushi nggak? Kalau anak sekarang kan sukanya makanan-makanan yang impor Korea, Jepang gitu dok. Masakan Jepang itu ada perlu ketahui. Ini kan kebanyakan dikonsumsi dalam keadaan mentah. Ikan salmon contohnya paling banyak. Ikan salmon itu kan lebih enak dikonsumsi dalam keadaan mentah di Jepang. Nah, para nelayan Jepang ini pada saat itu kesulitan untuk menangkap ikan salmon. Ikan salmon ketika ditangkap di lautan dia dalam kondisi hidup, ketika dibawa ke daratan dia sudah mati karena jarak tempuh nelayan tersebut. Nah, kemudian para nelayan ini berinovasi, mereka membuat kolam buatan, kolam kecil di dalam perahunya. Nah, ikan salmon yang sudah ditangkap di laut itu dimasukkan di dalam kolam. Dan ternyata di dalam kolam tadi itu diisi dengan ikan hiu kecil. Nah, rupanya dalam perjalanannya sampai di daratan ikan salmonnya ini tidak ada yang mati. Karena apa? Karena ikan salmonnya ini terus bergerak. Karena dia merasa dia dikejar-kejar oleh ikan hiu tadi, sehingga dia bergerak terus di dalam kolam tadi. Akhirnya, hiu kecil. Nah, akhirnya ikan salmon ini tetap hidup sampai di daratan dan bisa dikonsumsi dengan enak oleh orang-orang Jepang sana. Apa yang bisa diambil kesimpulannya adik-adik bahwa tantangan itu, masalah itu, coba kalau seandainya tadi ikan salmonnya nggak punya ikan hiu, dia akan mati sampai di daratan. Tapi karena ada ikan hiunya dia tetap bertahan hidup, bergerak terus bergerak. Itulah adik-adik semuanya, momen pandemi ini harus kita manfaatkan, harus kita tangkap peluangnya bahwa ini bukan masalah, ini adalah tantangan kita bersama. Ini harus kita hadapi bagaimana kita bisa menjadi pemenang karena sesungguhnya pemenang masa pandemi ini adalah adik-adik semuanya yang bisa melewati ini dengan tetap bahagia di rumah dan menjadi produktif. Jadi nanti adik-adik setelah selesai masa pandemi ini mungkin kita bisa kembali ke sekolah lagi, bisa kembali berkumpul dengan teman-temannya lagi. Coba adik-adik merefleksikan apa yang sudah saya lakukan selama momen pandemi di rumah saja. Kita akan menjadi merugi kalau ternyata selama berbulan-bulan di rumah kita nggak ngapa-ngapain dok. Jadi harus menghasilkan karya. Bisa lewat apa saja adik-adik. Nah, sekali lagi kita mengingatkan nih pada adik-adik semuanya, BNN Kota Kediri punya media edukasi, ada YouTube channel BNN Kota Kediri yang ada disaksikan ini. Adik-adik bisa bantu untuk subscribe. Kemudian adik-adik juga bisa memberikan sumbangsi konten buat dokter Saya yakin adik-adik ini kan kreatif. Kalau bikin konten-konten bagus-bagus dong. Bisa mengirimkan vlog mungkin atau video
selama karyanya selama di rumah ke BNN Kota Kediri, nanti akan kita upload di YouTube channel BNN Kota Kediri. Atau ada yang suka membuat desain atau fotografi, mungkin bisa membuat konten-konten yang sifatnya edukasi, bisa dikirimkan ke kami, nanti kita post di media sosialnya BNN Kota Kediri. Dan saya ingin adik-adik yang hari ini belum bisa mengikuti live streaming karena mungkin ada kendala teknis dan lain sebagainya, sehingga belum bisa mengikuti live streaming, nanti akan kami upload di YouTube Humas BNN Kota Kediri, dan adik-adik semuanya bisa melihat tayangannya dari awal, ya mungkin tadi ketinggalan dari awal ya, karena kita tadi juga memang sempat ada kendala teknis ya. Jadi nanti akan kami upload di YouTube Humas BNN Kota Kediri, adik-adik bisa menyaksikan di sana. Dan saya ingin adik-adik juga berkontribusi untuk BNN Kota Kediri ya. Adik-adik bisa ikut serta menjadi pelopor perubahan ya. Nah, kalau adik-adik sekarang sedang main media sosial atau main IG, boleh ya kami adik-adik semuanya membuat story IG-nya bahwa hari ini kita sudah belajar bersama dengan BNN Kota Kediri, dan bisa di-add di info BNN_Kota Kediri. Sekali lagi bisa di-add di info BNN_Kota Kediri. Kesannya bagaimana belajar dengan BNN Kota Kediri, dan apa sih manfaatnya selama 1 jam kita belajar dengan BNN Kota Kediri. Terima kasih banyak dokter, kita menyapa adik-adik semuanya. Terima kasih sudah gabung di live ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan kami dari BNN Kota Kediri mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap terapkan protokol kesehatan ya, karena ini penting sekali. Jaga jarak, tidak usah kemana-mana, tetap di rumah, pakai masker gitu ya. Sampai jumpa adik-adik.